Dan pagi ini, seperti biasanya, Ibu Yanti mulai bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjanya yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Ia harus berjalan sekitar 1 kilometer setiap harinya. Tidak mudah memang, apalagi di usianya yang sudah tidak muda lagi, di usia 42 tahunnya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Ibu Yanti tiba di rumah majikannya. Seperti biasa, ia pun memulai pekerjaan yang sudah digelutinya selama beberapa tahun belakangan ini, yaitu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, memasak, membersihkan rumah, dan menjaga anak majikannya. Miris memang, di usia 42 tahun, ia masih harus mengerjakan pekerjaan berat seperti itu sekaligus. Tapi seberat apapun itu, terbayar hanya dengan mengingat kedua buah hatinya yang harus dibesarkannya. Karena mereka berdualah, Ibu Yanti bisa tegar dan ikhlas dalam menjalani hidup yang sulit ini. Sebelum ini kami kerja di Blok C, gajinya 300 sebulan. Nah, lantaran nggak cukup itu 300 tuh pindah ke sini, ke CL 800. Itu pun kalau nggak cukup ya hasil tanaman, tak hasil ayam, pitik kami jual. Itulah untuk tambahannya. Kalau ngarapkan sebulan-sebulan ya nggak cukup 800 sampai 500. Itu pun gajinya seminggu sekali dikasihnya. Tadi dapat 200, besok belanja habis. Kadang apa, nasi goreng aja kami makan. Daun ubi direbus bikin sambal mentah. Cabai tanam sendiri. Dapat ikan tuh jarang nggak. Seminggu sekali itu dapat ikan, dapat duit beli. Kadang nak jajan pun berutang awak jajan. Lalu terjaga yang memberi segala. Dan dengan semua keterbatasan itu, ia selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tetap memiliki harapan besar untuk kedua buah hatinya. Ia sering membayangkan hal-hal yang hebat yang nantinya akan terjadi kepada kedua buah hatinya. Pegawai, kata-kata itulah yang selalu ia bayangkan akan terjadi kepada anaknya. Tidak muluk memang, namun ia hanya mengharapkan. Setidaknya, dengan menjadi pegawai, maka kedua anaknya akan menjalani hidup yang lebih indah dari dirinya. Jauh lebih menyenangkan dari hidupnya saat ini. Dengan harapan itulah, ia bisa selalu menyemangati dirinya sendiri dan pastinya doa yang tidak putus-putus yang selalu ia bisikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngeluh tuh ada Kak, kapan lah kita nih punya duit ya, dapat aja lah makan. Jadi ini kadang-kadang tak ada. Itulah saya menung. Ya, itulah yang bisa Ibu Yanti katakan. Perih memang, di saat kita memiliki sejuta harapan untuk orang yang kita sayangi, namun kita sadar akan semua keterbatasan kita. Itu jugalah yang membuat Ibu Yanti tidak dapat lagi membendung segala kesedihannya. Di saat lelah sudah memuncak, di saat harapan mulai pudar. Saya merasa sedih lah, kadang-kadang nggak cukup tuh, mau dilawan ke lain nggak mungkin kan. Kalau udah segitu rezeki awak ditentukan sama yang kuasa. Tak tahu nak cakap apa lagi. Air matalah yang bisa menjelaskan segala macam perasaan yang bercampur aduk di dalam diri Ibu Yanti selama ini. Ia juga manusia biasa, yang lemah dan kadang putus asa akan semua kondisi ini. Namun balik lagi, di saat semua rasa itu muncul dan memuncak, Anaknya jadi pegawai, tapi ya macam mana lagi. Mudah-mudahan lah tercapainya, ini yang pintar. Maunya sekolah anakmu dilanjut kan, itu aja dapat kalau mampu. Allah engkau dekat
penuh. Daerah Bunga Tanjung, Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Ratu Sima, RT 28 ialah tempat tinggal keluarga Bapak Rusli dan Ibu Yanti sejak 20 tahun belakangan ini. Keluarga Bapak Rusli dan Ibu Yanti tinggal di sebuah rumah yang mereka bangun dengan biaya sumbangan dari saudara-saudara mereka. Awalnya tinggalnya di sana, di Kemayaan. Terus bikin rumah di Bunga Tanjung yang ada pagar tuh kan. Nah, langsung ke sini diusir orang tuh kan, langsung ke sini. Sini nih bukan duit kami yang beli nih, duit adik-beradik kongsi. Tuh. Karena sepadan dia minta dulu sama saya kan. Jadi kan yang punya yang punya tuh, yang menjual tuh sama aku. Yang setahunnya sepadan tuh mana sepadannya katanya kan. Aku bilang ini, dia tak percaya. Nah, dia bilang kau yang tahu katanya. Macam-macam dia bilang kan, bilang kau begini, kau pergi lah ke sini katanya. Allah Rahman, Allah Rahim. Rumah yang mereka tempati pun masih jauh untuk dikatakan layak sebagai tempat tinggal. Dikarenakan biaya, rumah mereka hanya terdiri dari susunan papan dengan tanah merah sebagai lantainya. Beralaskan karpet, dan separuh dinding rumah mereka hanyalah terpal biru. Dan ketika hujan dan angin kencang muncul, terpal biru tidaklah sanggup menahan terpaan angin dan air hujan, pun akan masuk melewati celah-celah terpal. Dan seperti biasanya, sore ini pun Bapak Rusli pergi mengarit. Ia pergi sendirian menempuh jarak yang untuk usianya bisa dibilang jauh. Di usianya 50 tahun, ia masih harus pergi mengarit. Ia pergi mengarit di daerah kompleks Pertamina Dumai. Di halaman belakang, di suatu rumah tempat ia bisa mengarit. Sedih lah, masa kan suami kerja kan. Sesampainya di tempat mengarit, maka Bapak Rusli segera melanjutkan mengaritnya. Semakin banyaknya hasil aritan, maka semakin banyak rumput yang bisa ia berikan kepada kambing-kambingnya. Setelah dirasa cukup, Bapak Rusli pun kembali ke rumahnya untuk segera memberi makan kambing-kambingnya. Bapak Rusli yang merupakan suami dari Ibu Yanti harus dengan berat hati merelakan istrinya sendiri yang harus mencari nafkah. Suami mana yang sanggup melihat wanita yang ia sayangi harus bekerja sendirian? Namun, itu adalah suatu pilihan yang harus ia terima. Dikarenakan saat ini ia sendiri belum mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Ya, Bapak Rusli sekarang bisa dikatakan hanyalah seorang buruh lepas. Di mana ada pekerjaan, maka Bapak Rusli bekerja. Itu tak tentu. Kadang-kadang ada kesempatan pagi, ada sore. Walau berat, mereka tetap menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah lah Bapak Rusli dan Ibu Yanti mengadu. Bukan mengadu akan semua ketidakadilan dunia ini, tapi hanya mengadu akan semua kelelahan yang mereka rasa. Karena layaknya manusia, mereka pun memiliki rasa lelah. Tetapi, satu hal yang pasti, mereka tetap mensyukuri semua yang telah Allah berikan untuk keluarga kecil mereka. Dengan sepeda motor bututnya, Bapak Rusli pun mulai pergi mengarit. Jarak yang tidak dekat ia lalui dengan bertemankan motor bututnya. Ya, motor tersebut ia dapatkan dari anak perempuannya yang merupakan anak dari pernikahan pertamanya. Ibu Yanti merupakan istri kedua dari Bapak Rusli. Pernikahan pertama Bapak Rusli berakhir dikarenakan istrinya sakit parah yang berakhir dengan kematian.
Istri pertama Bapak Rusli meninggal setelah menjalani pernikahan selama 18 tahun. Dan akhirnya, hingga saat ini Pak Rusli menjalani pernikahan keduanya bersama Ibu Wiyanti. Ibu Wiyanti lah yang hingga saat ini selalu menemani Bapak Rusli dalam kondisi apapun, dan selalu menyemangati Bapak Rusli saat ia jatuh. Tidak jarang pula di tengah perjalanan, motor butut tersebut mengular. Karena usia dan tampilan dari motor tersebut, kerusakan di sana-sini dianggap wajar. Carilah kerja. Ini besok kerja nempat kan, gitu ya. Pakai kopling, satu kopling 200. Di setiap nafas, di segala waktu. Kambing-kambing tersebut dirawat Bapak Rusli dengan sepenuh hatinya. Karena baginya kambing-kambing tersebut suatu waktu bisa dijadikan investasi bagi keluarganya, khususnya untuk kedua anaknya dalam menyambung pendidikan mereka ke depannya. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Setiap makhluk bergantung pada. Kalau sakit, saya minta datang sama adik-adik saya, minta tolong mendiangan. Adik saya kerja di puskesmas 1 orang. Dia itu dah yang nanggung. Kadang kasih beras, kasih apa, obat saya semua dia nanggung. Memang ada saya sakit seminggu, saya sakit nggak bisa bangun. Nginap di rumah mama 2 hari kan, dialah yang ngurus semua. Kalau tak ada dia entah bagaimana. Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah. Malam pun tiba, dan keluarga Bapak Rusli dan Ibu Wiyanti mulai melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu sholat. Keluarga Bapak Rusli dan Ibu Wiyanti pun bersiap-siap untuk segera menghadap penciptanya. Ya, sesulit apapun kondisi yang mereka hadapi, tapi mereka sadar apapun itu, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua kejadian yang ada di alam ini. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga. Walau berat, mereka tetap menunjukkan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah lah Bapak Rusli dan Ibu Wiyanti mengadu. Bukan mengadu akan semua ketidakadilan dunia ini, tapi hanya mengadu akan semua kelelahan yang mereka rasa. Karena layaknya manusia, mereka pun memiliki rasa lelah. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tetap mensyukuri semua yang telah Allah berikan untuk keluarga kecilnya. Setelah mereka selesai sholat, Ibu Wiyanti pun menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dari Bapak Rusli. Ibu Wiyanti pun segera bersiap-siap membuatkan makan malam untuk keluarga kecilnya. Dengan berbekal peralatan masak seadanya, kayu bakar, dan sebuah lilin sebagai penerangan, maka Ibu Wiyanti pun memulai kegiatan memasaknya. Ibu Wiyanti malam ini hanya memasak seadanya.
takkan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Tanpa ada sedikit pun komplain dari kedua buah hatinya, mereka tetap melahap makanan tersebut dengan penuh senyuman. Ya, itulah keluarga Bapak Rusli dan Ibu Wiyanti yang sangat jauh dari kemewahan, tapi mereka tidak mengeluh. Dan mereka selalu berdoa dan selalu berharap akan rencana Allah yang indah nanti. Itulah kisah Bapak Rusli dan Ibu Wiyanti, yang mana dengan kisah hidup mereka pastinya banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita peroleh. Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Jalan biasa aja Bu, terus lanjut, nggak usah warna merah, lanjut. Adik namanya siapa? Ini? Abang namanya siapa Bang? Ini lagi malu dia. Nggak apa-apa. Apa Bang? Menjadi Superman. Superman apa Bang? Superman Unbelievable. Oh, keren. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain, I love her the more I suffer. I suffocate, right before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back, we're running right back. Here we go again, it's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind at his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength. Snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. But I saw